adalah Allah, qalu rabbunallah, Tuhannya adalah, sumastaqamu, yang dipentingkan baginya adalah sumastaqamu. Sumastaqamu apa? Istiqomah dengan perkataan itu. Perlu lagi baginya dalil. Dalil bahwasanya Allah itu ada, perlulah itu ada lagi lah. Al-Quranul Karim berkata, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Bergunalah baginya itulah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak lagi kan? Kenapa tidak lagi dalil itu diperlukan olehnya? Karena ijazah itu sebutan lain juga. Istilah ijazah itu sering Anda mendengar ya, kita ini harus berguru itu berijazah. Di dalam istilah Syekh Abdul Qadir Jalani itu disebut dengan talqin. Talqin minal mursidil amin, daripada seorang mursid yang dipercaya, atau yang disebut dengan mukabbarah, yang memiliki satu pengkabaran, sesuatu yang dikenali, dipahami, yang dibenarkan, dibenarkan. Jadi itu talqin sama dengan talqin ya. Nah, kalau istilah umum itu adalah ijazah. Ijazah itu ada dua, ada ijazah johir dan ada ijazah batin. Kalau orang sekolah, nah ijazah jahir itu ada dua lagi. Ada orang melewati sekolah, ijazah sekolah, itu ijazah juga, ijazah sekolah. Karena orang sekolah, misalnya sekolah agama di pesantren, terus menerus sampai pesantren, sampai perguruan tinggi, itu ijazah itu langsung dinobatkan ijazah dari para guru-guru. Jadi kalau gurunya ada 100 orang, 170 hitung, 170 orang gurunya, berarti yang mengijazahkan itu 170 orang guru kepadanya. Kalau Anda sekolah agama. Kalau Anda tidak sekolah agama, ijazah dari mana dapat? Ijazah dari guru Anda. Siapa guru Anda belajar? Nah, itu dipentingkan. Kenapa jadi harus penting ijazah? Nah, ini yang terjadi seringkali. Karena tidak berijazah, tidak belajar kepada guru secara khusus, yang terjadi adalah mentahjir orang lain. Mentahjir itu ya mencela. Inilah mencela, tidak tahu fikih, mencela orang. Mana dalilnya, mana dalilnya. Orang yang bertanya mana dalilnya itu terlihat orang itu tidak belajar, karena orang yang tahu dalil itu diam. Yalah, kenapa jadi diam? Karena dia tahu dalil. Orang yang tidak belajar itu jelas pertanyaannya, mana dalilnya, ya kah? Orang bertanya mana dalil. Dalil itu sebenarnya diadakan, ini rahasia dalil. Dalil itu sebenarnya diadakan seperti TV ada buku petunjuk. TV ada lah, bila beli TV ada buku petunjuk. Bila beli kendaraan ada enggak buku panduan. Beli mobil ada enggak buku panduan. Kalau Anda tidak tahu bagaimana menjalankan mobil, Anda harus buka buku panduan. Tapi kalau Anda ngerti aja bang sudah. Sekali dulu buka panduan, 2 kali, 3. Kalau sudah Anda ngerti aja menjalankannya, buka panduan lagi lah. Tidak perlu lagi. Dalil itu sebenarnya hanya untuk alasan bersandar aja kita dalam agama. Ya enggak? Orang yang sudah punya keyakinan Tuhannya adalah Allah, qalu rabbunallah, Tuhannya adalah, sumastaqamu, yang dipentingkan baginya adalah sumastaqamu. Sumastaqamu apa? Istiqomah dengan perkataan itu. Perlu lagi baginya dalil. Dalil bahwasanya Allah itu ada, perlulah itu ada lagi lah. Al-Quranul Karim berkata, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Bergunalah baginya itulah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak lagi kan? Kenapa tidak lagi dalil itu diperlukan olehnya? Karena dia sudah yakin punya Tuhan yang menciptakan dirinya, menciptakan langit dan bumi, itu diyakininya adalah Allah. Kenapa lagi perlu dalil? Orang yang bertanya dalil adalah orang yang tidak mengerti dalam agama. Orang yang sudah mengerti agama, Anda bertanya dalil. Contoh, saya melihat ada orang waktu kasus corona, untuk kasus corona, ada sholatnya berjarak semeter-semeter. Ada di WA kan, nah ada orang mentertawakan nih, sholat karena tidak berani dengan corona, akhirnya jarak semeter. Saya belajar masailul fikih, saya belajar ilmu usul fikih, saya juga belajar ilmu masailul fikih.
Saya belajar tentang ijtihad ulama. Saya diam aja, tenang-tenang aja. Saya tidak ribut. Kenapa saya tidak ribut? Karena saya belajar. Kalau saya kupas panjang lebar bisa dikupas kalau mau bertanya tentang masalah itu. Tidak ada masalah. Yang tidak tahu apa? Ngomentar ini dan sebagainya. Ya kah? Kasus corona, komentar ke sana kemari, menurut pendapat saya gini, menurut pendapat saya begini, macam-macam. Karena tidak belajar ilmu usul fikih. Tidak belajar masailul fikih. Itu masalah-masalah masailul fikih aja, masalah-masalah fikih aja. Biasa aja itu. Di kitab yang umum yang rajih kita di Kalsel pun ada kitab Sabilal Muhtadin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengajarkan cara beristihad secara manual. Beristihad tidak seperti ulama, tidak beristihad pribadi, silahkan beristihad pribadi. Tapi yang sifatnya hanya menyelesaikan untuk keperluan pribadi aja. Tuh kita baca, habis-habis baca dari A sampai Z-nya kitab Sabilal Muhtadin. Jangan sepenggal-sepenggal. Apalagi kata orang, ujar orang, jangan belajar itu ujar orang. Langsung kepada gurunya, langsung tanyakan kepada gurunya dalilnya. Setelah belajar jangan mencela orang. Ini syarat pertama. Setelah belajar jangan mencela orang, apalagi tidak belajar. Jadi kembali, ijazah itu ada ijazah johir, ada ijazah johir itu 2, sekolah, dan berguru belajar, bertanya, tanya jawab langsung belajar. Nah itu dah. Bisa diijazahkan, bisa dengan lapas guru itu mengatakan ku ijazahkan ilmu ini langsung kepada engkau. Bisa juga beliau menijazahkan. Contoh YouTube. Kalau YouTube ini tersebar, berarti yang berceramah itu sudah mengiyakan tersebar, berarti dia mengijazahkan ilmu. Cuma hati-hati juga belajar YouTube ini. Kenapa? Sepenggal kan? Yalah, tidak habis. Nah itu resikonya, tidak bisa langsung bertanya, ya enggak? Nggak bisa kepada yang bersangkutan kadang-kadang. Kalau tertulis ya lama kan? Nah itu bedanya. Kemudian ijazah itu yang kedua yang harus dicari. Ijazah yang kedua yang harus dicari ini ijazah batin. Apa ijazah batin? Kalau bisa, kata saya, didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, dimimpiin Nabi Muhammad. Kalau bisa, itu ijazah yang paling utama tuh. Langsung disahihkan oleh Nabi Muhammad, dimimpiin Nabi Muhammad. Nah itu ijazah yang paling utama. Kalau bisa itu. Mudah-mudahan kedua-duanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada pertanyaan lagi, silakan.